Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fadila Rahma dengan NIM 060318242934 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Siti Fatimah MSI dan Ibu Yulena Eva SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap inflasi di Indonesia. Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena hampir seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada BBM, mulai dari transportasi, distribusi barang, kegiatan industri, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat semuanya membutuhkan energi. Karena itu, ketika harga BBM naik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengendara kendaraan saja, tetapi juga mempengaruhi harga berbagai barang dan jasa lainnya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kasus kenaikan BBM tahun 2022, penyebab terjadinya inflasi, dampak terhadap perekonomian Indonesia, serta kebijakan yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut. Inflasi bulanan ini merupakan rekor tertinggi sejak Desember 2014. Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan pers bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penyebab utama lonjakan inflasi adalah kenaikan harga BBM. Ini berdampak pada kenaikan harga BBM, tarif angkutan, beras, bahan bakar rumah tangga, dan transportasi yang menjadi penyumbang inflasi terbesar bulan September. Menurut Yuwono, hanya 2 dari 90 kota yang mengalami deflasi. Sedangkan ada 88 kota mengalami inflasi dengan angka tertinggi di kota Bukit Tinggi sebesar 1,87%. Dengan kenaikan sebesar 1,17% pada bulan September, maka tingkat inflasi tahun kalender periode Januari sampai September 2022 mencapai 4,84%. Sementara inflasi tahunan sebesar 5,95%. Kemudian cabai merah 0,05% dan seterusnya. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Kebijakan ini dilakukan karena harga minyak dunia mengalami kenaikan yang cukup tinggi setelah terjadinya konflik geopolitik internasional dan pemulihan ekonomi pada pasca COVID-19. Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia tersebut, beban subsidi energi dalam APBN meningkat sangat besar. Jika pemerintah terus mempertahankan harga BBM lama, maka pengeluaran negara untuk subsidi akan semakin membengkak dan dapat membebani kondisi keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi. Namun, kebijakan ini langsung menimbulkan dampak di masyarakat. Setelah harga BBM naik, biaya transportasi ikut meningkat, tarif angkutan umum mengalami kenaikan, ongkos distribusi barang menjadi lebih mahal, dan pelaku usaha mulai menaikkan harga produk mereka. Akibatnya, masyarakat merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Fenomena inilah yang kemudian memicu meningkatnya inflasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar 1,21% secara bulanan atau month to month. Angka ini tergolong tinggi karena terjadi tepat setelah kenaikan harga BBM. Selain itu, inflasi tahunan atau year on year mencapai sekitar 4,61%. Jika dilihat lebih rinci, sektor transportasi menjadi sektor dengan inflasi tertinggi, yaitu sebesar 8,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi. Karena biaya distribusi meningkat, maka harga barang-barang lain juga ikut terdorong naik. Data dari BPS ini memperlihatkan bahwa kebijakan kenaikan BBM memiliki hubungan yang sangat erat dengan meningkatnya inflasi di Indonesia. Jika dianalisis menggunakan teori ekonomi makro, kondisi ini termasuk dalam jenis inflasi yang disebut sebagai cost plus inflation atau inflasi dorongan biaya. Cost plus inflation terjadi ketika biaya produksi mengalami kenaikan, sehingga produsen menaikkan harga barang dan jasanya. Dalam kasus ini, BBM merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Ketika harga BBM naik, maka biaya transportasi meningkat, biaya distribusi barang naik, biaya operasional perusahaan bertambah, dan akhirnya harga jual barang juga ikut meningkat. Sebagai contoh, ketika ongkos pengiriman bahan makanan naik, pedagang akan menaikkan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan inflasi menyebar ke berbagai sektor ekonomi. Selain itu, kenaikan BBM juga dapat memicu inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi adalah kondisi ketika masyarakat dan pelaku usaha memperkirakan harga akan terus naik di masa depan. Karena memiliki
mengikuti ekspektasi tersebut, produsen cenderung menaikkan harga lebih cepat, sedangkan masyarakat menjadi lebih khawatir terhadap kenaikan harga. Akibatnya, tekanan inflasi menjadi semakin besar. Jika dilihat dari sisi ekonomi makro, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan penawaran agregat karena biaya produksi meningkat. Ketika penawaran agregat menurun sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, maka harga-harga akan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM dan inflasi memberikan dampak yang cukup luas terhadap perekonomian di Indonesia. Pertama, daya beli masyarakat menurun. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sementara pendapatan mereka belum tentu meningkat. Kondisi ini paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. Kedua, biaya produksi perusahaan meningkat. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi, distribusi, dan operasional. Akibatnya, keuntungan perusahaan dapat menurun. Ketiga, inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika konsumsi menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat melambat. Keempat, kondisi inflasi yang tidak stabil dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan memengaruhi minat investasi. Investor biasanya akan lebih berhati-hati ketika kondisi ekonomi tidak stabil. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dan inflasi, pemerintah serta Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan sosial seperti BLT BBM kepada masyarakat agar daya beli mereka tetap terjaga. Kedua, pemerintah melakukan pengawasan harga serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar. Ketiga, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi, sehingga kenaikan suku bunga bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar sehingga tekanan inflasi dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong penggunaan energi alternatif dan memperbaiki sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan dampak inflasi tidak semakin besar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak yang sangat besar terhadap inflasi di Indonesia. Kenaikan BBM menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan distribusi sehingga harga barang dan jasa ikut naik. Berdasarkan teori ekonomi makro, kondisi ini termasuk cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi. Selain berdampak pada harga barang, inflasi juga memengaruhi daya beli masyarakat, kegiatan usaha, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.